Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat jamaah sidang salat tarawih Masjid Al-Khairat rahimakumullah. Tiada satu ungkapan kata yang paling indah untuk senantiasa kita aturkan kehadirat Allah, melainkan bersama-sama kita untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Masyaallah muslimin hadirin sidang salat rahmatullah. Pada hari ini kita telah melalui hampir 1 minggu kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun ini. Sejauh mana apa yang sudah kita lalui selama beberapa hari kita berpuasa. Puasa merupakan satu amal ibadah yang utama di dalam Islam. Bahkan keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Ini kata Allah. Kalau saya menyampaikan hadis qudsi, hadis itu ada dua macam. Kalau hadis yang bersumber dari baginda Rasul itu namanya hadis Rasul. Ini langsung dawuhipun Allah, firman Allah yang langsung dibisikkan kepada Rasulullah tanpa oleh Jibril. Kalau menggunakan Jibril itu adalah ayat dari suci Al-Quran. Ini Allah menyatakan langsung kepada Muhammad Rasulullah. Kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Kata sesungguhnya semua amal perbuatan amal ibadah manusia anak cucu Adam itu lahu adalah manfaat untuk yang bersangkutan. Lalu bagi manusia itu sendiri illa siyam kecuali berpuasa. Kata Allah dilanjutkan, li'annahu li, kata sesungguhnya puasa itu hanya untukku, kata Allah, bukan untuk hamba. Wa ana azibih, dan akulah yang berhak memberikan balasan pahala kepada hamba yang sedang berpuasa. Makanya Bapak-Ibu sekalian, di dalam sebuah kisah perjalanan bagi Rasulullah ketika Islam dan Mas, perjalanan bagi Rasul mulai dari Masjidil Haram dan Isya semacam ini melaksanakan perintah Allah untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan bersama dengan malaikat Jibril sampai ke langit lapis 7 sampai lapis 7, kemudian menghadap kepada Allah
seorang diri, yaitu kepada Allah Subhanahu. Di perjalanan bagi Rasul ketemu dengan para nabi dan para rasul sebelumnya. Para nabi dan para rasul itu banyak yang terharu bertemu dengan baginda Rasul. Bahkan kalau kita berikan satu sedikit ilustrasi, menangis terharu, saling berangkulan dan seterusnya. Apa yang dirasakan oleh para nabi dan para rasul ini? Mereka, para nabi dan rasul sebelumnya melihat sosok Muhammad, terharu karena Muhammad dengan umatnya ini tergolong Allah yang diberikan usia yang relatif pendek daripada umat-umat kita. Tinggal sebenarnya berapa ya Rasul umat panjenengan ini usianya Rasulullah baina sitin baina sitin antara 60 dan 70. Itu adalah rata-rata usia yang dimiliki oleh umat Muhammad SAW. Akan tetapi umat Muhammad ketika ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ini adalah keistimewaan umat Muhammad SAW, terlebih ketika ibadah di bulan suci. Seperti pada malam hari ini, panjenengan menuntut sholat tarawih. Saya menemukan satu dalil sholat tarawih ya, terlepas dari perbedaan ulama dalam hitungan sholat tarawih. Realitas yang ada di lingkungan kita, ada yang 8 tambah 3 waktu sudah saat, ada yang 20 tambah 3 monggo sesuai dengan pemahaman dan kecenderungan kita masing-masing. Namun satu hal yang ingin kami sampaikan melalui ceramah pada malam ini yang kedua di Masjid Al-Falah ini menyelenggarakan sholat 23. Ada satu hadis yang barangkali bisa kita dengar. Yang intinya barang siapa yang mengikuti sholat tarawih bersama dengan imam selesai sampai terakhir selesai imam, maka seorang itu dinilai seperti orang yang sedang melakukan sholat semalam subuh. Subhanallah. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada kita semua, ketika kita memilih dengan rokaat jumlah rokaat sholat tarawih dimanapun kita melakukan, apa yang sudah seragam dan juga maka kita lakukan, kita selesaikan sampai imam selesai, ya. Maka dalam satu hadis dinyatakan seorang yang melakukan sholat dia Ramadan sampai akhir bersama dengan imam, dia akan mendapatkan sholat mulai pahala sama dengan seseorang melakukan sholat sunnah semalam sunnah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmatullah. Kemarin saya di WA sama Pak Khotib dimintai tema tadi dan sampaikan harusnya dalam publikasi sampaikan tema malam ini. Kemudian sini apa? Sampaikan tema kemarin adalah dengan berpuasa membentuk kepribadian yang paling penting. Apa kepribadian yang paling penting? Yang dalam hal ini saya bermaksud bahwa dengan berpuasa kita akan bisa melakukan dua fungsi utama manusia sekaligus melalui puasa. Fungsi yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah. Yang pertama adalah fungsi kehambaan. Bagaimana manusia diciptakan lagi untuk tugas utama adalah illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan tujuan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Di dalam sebuah tafsir illa liya'budun ay illa liya'buduni, dengan kita beribadah kepada Allah agar lebih mendekatkan atau mengenal kepada Allah. Jadi kita ibadah kepada Allah itu dalam rangka mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Misal kita naik sholat, mengucapkan kata takbir Allahu Akbar, dan kita baca doa kita mengenal sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hakikat kehidupan kita dan kematian adalah milik Allah Subhanahu
Maka di sini sekalian, yang pertama dengan puasa ini tidak ada lain kecuali kita ingin mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang-kala orang melakukan puasa di siang hari, di sore hari, yang kadang-kala dengan baik matahari yang menyengat, sehingga yang kita rasakan adalah lapar dan haus. Di antara saudara kita yang lain mungkin merasa lapar dan haus itu adalah sebuah perasaan yang tidak enak. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang melakukan puasa? Aku melakukan puasa, walaupun aku merasa lapar dan haus, maka dalam hati merasa bangga. Aku senang bahagia karena saya bisa melakukan apa yang menjadi keinginan daripada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Allah berikan kepada kita. Dalam fungsi apa? Fungsi yang kedua, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Kalau tadi adalah sebagai hamba Allah, fungsi utama adalah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, hablum minallah. Dan yang kedua adalah hablum minannas. Dengan puasa kita ini, yang tujuan akhir sebagaimana yang sudah kita dengarkan, kita pelajari, kita baca dan dengan puasa ini agar menjadi manusia yang ya adalah tidak amun kutiba manusia kama kutiba ala ladina la'allakum tattaqun, artinya agar kalian bertakwa. Bertakwa dalam artian fungsi kehambaan sudah kita tunaikan, maka dengan puasa ini tidak cukup kita hanya beribadah kepada Allah, mana kita bisa memfungsikan kita sebagai manusia, sebagai manusia sosial. Manusia diciptakan tidak bisa hidup secara sendiri, akan tetapi kita hidup bersama, berdampingan dengan lingkungan, dengan yang ada di sekitar. Maka di sini salah satu di antara nilai takwa kepada Allah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran, alladzina fi sabilillah adalah orang-orang yang suka berbagi. Kalau saya terjemahkan adalah orang-orang yang punya sikap dan sifat kedermawan, kesetiakawanan, solidaritas sosial, punya rasa empati, simpati bersaudara bukan orang yang egois. Dengan kita merasakan lapar dan dahaga di siang hari, diharapkan kita akan bisa merasakan aku sedang berpuasa dan aku sekarang merasakan bagaimana orang yang sedang lapar dan haus. Apalagi mungkin ada ibu-ibu malam tidur lalu nyanyi sambil tiba-tiba terdengar adzan subuh. Tidak sahur sehingga sekali lapar. Maka dengan lapar dahaga yang kita rasakan, subhanallah, bagaimana kita merasakan saudara kita ada di antara yang berjasa di desa, ada di sana tempat yang jauh, yang salah satu yang sedang ditimpa secara ekonomi, mereka beruntung dibanding di antara kita yang di kota misalnya, kita berikan Allah beruntung, berikan Allah kecukupan dan maka akan timbul rasa solidaritas sosial, empati, simpati sosial. Itu diharapkan dengan puasa ini fungsi sosial akan bisa berkembang. Kemudian dilanjutkan kalau tadi bilang baik adalah orang yang punya pengendalian diri, tidak merasa putus asa, tidak egois, tidak akan adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu kita dengan senang. Di dalam Islam sabar itu ada 3 macam. Sabar akan ketaatan, taat dilakukan oleh Allah. Sabar dalam manusia untuk meninggalkan, menjauhkan dari kemaksiatan, dan ketika ada sabar dalam musibah, sabar ketika yang manusia ada di musibah.
kita taat menjalankan perintah Allah, berpuasa. Orang yang siang harinya puasa malam diteruskan dengan sholat tarawih satu paket. Kalau kata sekarang antara puasa dengan sholat tarawih itu paket komplit, paket yang lengkap. Kalau paginya siang puasa jangan sampai malam ditinggalkan untuk sholat tarawih. Kalau toh bisa kita tidak sempat berjamaah, kita lakukan sendiri. Toh kita misalnya dalam kondisi capek sekalipun, kalau tidak kita lakukan dengan jumlah rakaat yang kita ambil satu pendapat dengan rakaat yang demikian sekalian, mudah-mudahan dengan kita melakukan puasa yang hari ini dengan saya hari yang ke-6 ini akan senantiasa apa yang sudah kita lakukan akan dapat memberikan dorongan motivasi kita untuk senantiasa dan senantiasa tetap bersemangat dalam menggapai sebuah kesempurnaan dalam akhir Ramadan. Puasa kita akan menjadi amal yang tabiat yang dimaksimalkan dalam bentuk kepribadian yang baik. Demikian sekalian, mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.